Madinah menerima kabar kemenangan. Setelah kemenangan itu nyata-nyata sudah berada di tangan kaum muslimin, maka Rasulullah mengirim 2 orang untuk menyampaikan berita gembira kepada penduduk Madinah, ya. Jadi disampaikan kepada penduduk Madinah agar orang-orang di Madinah itu merasakan kegembiraan, ya. Kegembiraan. Nah, diutuslah Abdullah bin Rawaha yang bertugas untuk menyampaikan kemenangan itu, berita kemenangan itu ke dataran tinggi, ya. Dan Zaid bin Harisa ke dataran rendah. Sementara itu, orang Yahudi dan munafik sudah menyebarkan isu di kalangan penduduk Madinah tentang terbunuhnya Nabi Muhammad. Nah, orang itu ngomong bahwa Nabi Muhammad itu sudah mati, kayak gitu ya, sudah meninggal, ya. Saat seorang munafik melihat Zaid bin Harisah yang datang sambil menunggang onta Rasulullah yang bernama Qaswah, onta Rasul itu bernama Qaswah, maka dia berteriak, "Muhammad telah terbunuh. Ini adalah ontanya yang sudah kita kenal. Dan itu Zaid yang tergagap tidak bisa berkata-kata karena kalah," kata orang yang munafik tadi. Setelah 2 utusan tadi benar-benar sudah tiba, jadi orang munafik itu tadi menyebarkan berita yang tidak benar, ya. Nah, setelah orang munafik itu bukan orang Yahudi. Itu tadi katanya Yahudi. Yahudi dan orang munafik. Nah, yang ini nih orang munafik yang ngomong kayak gitu. Dia itu mengungkapkan kalau dia menyatakan dirinya Islam padahal hatinya beriman kepada Allah, ya. Bukan, dia cuman takut saja kayak gitu. Takut ditinggalkan, takut diperangi. Ketakutan itu biasanya orang munafik kayak gitu, ya. Nah, setelah Zaid bin Harisa, kemudian siapa tadi? Abdullah bin Rawahat tadi sudah tiba di Madinah, ya. Maka orang-orang muslim itu mengelilingi keduanya dan mendengarkan dengan seksama kabar yang dibawa. Mereka yakin benar tentang kemenangan pasukan muslim, dan kegembiraan itu langsung tersebar di seluruh penjuru Madinah. Terdengarlah takbir dan tahlil di sana, dan para pemuka muslim yang berada di Madinah segera pergi ke arah Badar, ya, untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid berkata, "Kami menerima kabar itu selagi kami sedang meratakan tanah di rumah Ruqayyah binti Rasulullah yang menjadi istrinya Utsman bin Affan, karena beliau telah menyerahkan kepadaku perlindungan terhadap keamanan dirinya." Itu, ya. Jadi kemenangan itu, Rasulullah tidak ingin kemenangan itu diketahui oleh orang Mekah saja, tetapi orang Madinah yang tempat hijrah para kaum muslimin pun harus tahu bahwa kaum muslimin itu sudah memenangkan peperangan. Pada saat ini, ya, Rasulullah yang masih berada di Badar selama 3 hari, beliau itu belum meninggalkan Badar, ya. Terjadilah silang pendapat, artinya ada pendapat yang berbeda di antara anggota pasukan tentang pembagian harta rampasan. Nah, pembagian harta rampasan ini membuat keadaan menjadi tidak baik, ya, terlihat tidak baik, ya, sehingga Rasulullah memerintahkan agar semua harta rampasan dari kaum kafir Quraisy itu yang ada di tangan mereka diserahkan kepada Rasulullah, dan mereka semua menuruti. Lalu turunlah ayat, ya, surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha waslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin.
mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan, katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang yang beriman, ya. Jadi itu, jadi harta rampasan itu adalah punyaan Allah. Jadi apapun apapun harta rampasan itu akan digunakan dalam jalan Allah. Di jalan peperangan bisa, membantu fakir miskin nantinya, dimasukkan ke Baitul Mal. Ya, itu sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Dari Ubadah bin Samit, dia berkata, kami pergi bersama Nabi bergabung dalam perang Badar. Dua pasukan saling berhadapan dan Allah mengalahkan pasukan musuh. Ada segolongan pasukan muslim yang mengejar musuh, mengusir dan membunuh. Ada pula sebagian lain yang menguasai harta rampasan yang telah dikumpulkannya. Ada pula yang lain yang menjaga Rasulullah dan tidak berhadapan langsung dengan musuh. Pada malam harinya, selagi sebagian sudah berkumpul dengan sebagian yang lain, mereka yang berhasil mengumpulkan harta rampasan berkata, kamilah yang telah mengumpulkannya dan siapapun tidak boleh mengusiknya. Ini sibuk mengurusi harta rampasan. Sedangkan mereka yang terus mengejar musuh menyahut, kalian tidak lebih berhak daripada kami. Kamilah yang sebenarnya telah mengumpulkan harta rampasan itu dan mengalahkan musuh. Sedangkan yang bertugas untuk menjaga Rasulullah berkata, kami khawatir musuh akan menyerang beliau, maka sejak awal kami melindungi beliau. Nah itu ya, jadi mau mau mengambil harta rampasan semua ya, jadi bersaling saling sikut ya, saling menjadi pengen lebih harta rampasannya. Golongan orang yang menjaga Rasulullah, orang yang menjaga harta rampasan, dan orang yang berperang langsung ya. Nah setelah 3 hari itu di perang Badar, pasukan Rasulullah bergerak ke Madinah sambil membawa tawanan dan harta rampasan yang harta rampasan itu ya diserahkan kepada Abdullah bin Ka'ab. Nah setelah melewati celah As-Sofra, beliau menghentikan pasukan dan membagi harta rampasan secara rata di antara orang muslim. Nah jadi bukan diambil sofra. Jadi harta itu oleh Rasulullah bukan dilebihkan untuk orang yang menjaga Rasulullah saja, tapi semuanya kaum muslim yang ikut berperang semuanya sama rata ya. Setiba di As-Sofra, An-Nadr bin Al-Haris diperintahkan untuk dibunuh karena dia adalah pembawa bendera pasukan musyrik dan dia termasuk ini lihat, dia pembawa bendera pasukan musyrik dan dia termasuk dedengkotnya mbak, iblisnya. Kalau kita tuh kan ada jin, ada setan, dia iblisnya. Dia termasuk pemuka Quraisy yang amat jahat, paling banyak memperdayai Islam dan menyiksa Rasulullah. Akhirnya dia dipenggal oleh Ali bin Abu Thalib. Jadi itu ya, karena dia jahat, dia sangat jahat dengan Rasul ya. Setiba di Irkus Zahbiyah, beliau memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Mu'aid. Dia Uqbah bin Abu Mu'aid. Di bagian sebelumnya itu, Uqbah itu pernah menyiksa Rasulullah ya. Dia melontarkan isi perut binatang yang sudah disembelih ke kepala Rasulullah saat Rasulullah sedang sholat. Dia pula yang menjerat leher Rasulullah dengan mantelnya. Selagi hampir dibunuh ya, selagi Uqbah ini hampir dibunuh, maka Abu Bakar menahannya. Tak kala beliau tetap memerintahkan untuk membunuhnya, Uqbah bertanya, bagaimana dengan anak-anakku wahai Muhammad? Beliau menjawab, anak-anaknya Uqbah itu ya masuk neraka.
Lalu dia dibunuh Asim bin Sabit al-Ansari. Namun pendapat lain mengatakan bahwa yang membunuhnya tadi siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, menurut pertimbangan perang, dua orang ini memang sangat layak dibunuh, yaitu Uqbah dan siapa satu lagi? An-Nadir bin Al-Haris. Ini di Sofra, sedangkan ini Irkus ini di Irkus Zohbiyah ini Uqbah.